semuanya, selamat Toyahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 8. Di awal video ini, mendengar permintaan Putri Arin yang meminta Xian untuk menjadi miliknya. Tentu saja langsung ditolak oleh Xian sendiri, yang membuat Putri Arin bergetar hebat dengan tangisannya, di mana ia menyadari jika pilihan Xian sudah benar, karena dirinya itu hanyalah putri kelima yang tak punya kekuasaan. Melihat sikapnya yang seperti itu, Xian pun mulai merasa jengkel. Ia tahu ikatan yang Putri Arin dimiliki di sisi keluarga kekaisaran itu sangatlah lemah. Tapi dengan cara dia memperlakukan hidupnya sendiri, hasilnya bisa ditebak dengan jelas. Tapi Xian juga tak bisa menyingkirkan dugaan kalau Asel juga terlibat sebagai dalang di balik kelemahangan yang Arin alami. Hingga akhirnya Xian mengatakan, jika perkataan Arin memang benar, saat ini ia tak bisa memberikan manfaat apapun padanya. Putri Arin tidak punya apa-apa, pengaruh ataupun sopan santun. Yang Xian maksud adalah banyak resiko politik yang akan dirinya terima kalau ia dekat-dekat dengannya. Tetapi meski begitu, Xian akan terus mengawasinya sampai Putri Arin berkembang menjadi individu yang lebih baik. Mendengar perkataan Xian, Putri Arin pun tersentak kaget, lalu bertanya, apakah Xian benar-benar akan mengawasinya? Xian pun mengiyakan, tetapi itu bukanlah sebuah janji, jadi jangan terlalu kecewa nantinya. Jawaban Xian pun membuat Putri Arin berdiri, di mana kini rasa murungnya berganti menjadi bersemangat. Ia pun menunjuk ke arah Xian mengatakan bahwa ia sudah mengerti maksud perkataannya dengan jelas. Dengan kata lain, Xian menyuruhnya untuk memperbaiki diri sampai bisa dapat pengakuan darinya. Dan entah kapan itu, tapi ia akan membuat Xian mengakui dirinya. Xian yang merasa Arin tetaplah seorang bocah, karena yang tadinya murung begitu berubah menjadi bersemangat, hanya bisa mengangguk dan mengiyakannya. Hingga Putri Arin pun melangkah pergi meninggalkannya. Namun sebelum Putri Arin keluar, ia sempat berbalik dan mengatakan jika ia berterima kasih karena Xian sudah bertahan hidup. Mendengar hal itu, Xian tak mengerti maksudnya pun hanya terdiam dan menatap kepergian Putri Arin dengan diam saja. Malam harinya, di pinggiran hutan dekat camp belakang, terlihat seorang pria yang selingkuhan memastikan di sekitarnya tak ada orang. Kemudian, setelah memastikan sekitarnya, ia tersenyum puas melihat sebuah kotak di tangan kanannya. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sebuah suara yang manggil namanya. Bersamaan dengan tubuhnya yang tak bisa bergerak, seolah ada rantai tak terlihat yang mengikatnya. Di tengah kepanikannya, yang tak bisa menggerakkan tubuhnya, seseorang mendekat di belakangnya, lalu mengatakan, dilihat dari garis waktunya, dimension box kecil di tangannya mungkin belum dikomersialkan. Sebuah artefak dengan ruang dimensi dan diperkuat dengan mana yang membuat seseorang bisa masukkan apapun yang ia mau, yang merupakan mahakarya dari Otoshime Kerajaan Garam. Seseorang itu ternyata adalah Xian, yang kini mengambil dimension box-nya, lalu menjelaskan bahwa dirinya sudah mengawasinya selama 1 tahun. Karena sepertinya ada seseorang yang diam-diam menyelundupkan sesuatu di kekaisaran, dan rupanya itu cara yang ia pakai dengan menggunakan dimension box. Bersamaan dengan Xian yang menyita dimension box-nya dan mengatakan identitas Renal Crimson yang merupakan 7 star Magnac dari Kerajaan Garam. Ia sendiri membuka masker penutup wajahnya yang membuat Renal tersentak kaget karena orang yang bisa melumpuhkannya adalah Xian Ford. Tanpa mendudukan tingkah Renal yang terus mempertanyakan kenapa Xian ada di sana, Xian mengeluarkan barang-barang di dalam dimension box-nya yang merupakan bagian-bagian tubuh dari para monster tertentu. Sembari mengeceknya, Xian bertanya, apa benar setelah mengekstrak darah dari mayat Demonic Beast, ia pasti membawanya ke sana melalui gerbong supply yang pergi lewat perbatasan, yang berarti Renal punya informan di antara pedagang supply. Mendengar hal itu, Renal pun seketika menyangkalnya bahwa itu tidak tahu apa-apa. Namun Xian membuatnya tak bisa berkutik dengan mengatakan tak ada gunanya berpura-pura bodoh. Darah monster-monster itu sudah dijual di pasar gelap kekaisaran. Bahkan Xian rasa kakaknya Alice bisa mendapat darah Hellhound
karena melalui Renal juga. Di saat Xian masih mengecek bagian-bagian tubuh monsternya, Renal mulai berpikir keras. Sebenarnya, siapa yang membocorkan informasi pada bocah Xian itu? Siapapun itu, ia berniat tak akan membiarkannya. Entah bagaimana cara Xian menangkapnya, tetapi karena sekarang ia sudah bisa bergerak sedikit, Renal pun langsung memanfaatkannya untuk menyerang Xian dengan sebuah magic Breathe Fire. Sebuah api besar pun menyembur ke arah Xian, hingga Renal merasa jika ia telah membunuhnya karena tak melihatnya bergerak dari sana ataupun menghindarinya. Renal yang mengira dia akan mati, kini bisa menghela napas lega, dan ternyata rumor yang ia dengar tentang Xian benar adanya. Meski begitu, ia harus merelakan Dimension Box-nya yang hilang bersama dengan serangannya tadi. Namun napas leganya berubah menjadi teriakan kesakitan ketika Renal menyadari tangan kanannya yang telah terpotong. Lalu, di saat Renal yang menutupi luka potongnya, ia kembali dibuat kebingungan ketika melihat kabut hitam kemerahan yang muncul dari balik api di depannya. Seketika itu juga, Renal terpikirkan sebuah nama. Namun sebelum ia selesai menyebutkan namanya, Xian langsung mencekiknya mundur dan memberinya dua pilihan. Apa ia akan memberitahunya tentang jalur penyelundupan serta identitas para mata-mata, lalu mati dengan tenang, atau merasakan siksaan melimpah dan mati dengan tragis. Beberapa jam kemudian, di pos perdagangan wilayah perbatasan Barat Pelias, terlihat orang-orang yang di sana sibuk dengan rutinitasnya. Di antara mereka ada dua pria yang kesenangan dengan kiriman barang selundupan hari itu. Namun, kesenangan mereka seketika berganti panik ketakutan ketika melihat kepala Renal di dalam kotak kayu seperti barang kiriman lainnya. Tak jauh dari sana, dari sebuah tebing yang lumayan tinggi, terlihat Xian yang memperhatikan mereka. Sikap Xian yang diam saja membuat Kairam bertanya, apa ia tak berbuat apa-apa pada mereka? Xian pun menepisnya, karena menurutnya, pernyataan seperti itu sudah cukup. Mike naik 7 star dari kerajaan garam, Renal Crimson. Dia telah menyelundupkan darah Demonic Beast dari garda depan di belakang Keisaran Usip. Barang yang dia selundupan dibawa ke Asosiasi Meg Kerajaan Garam. Asosiasi Meg Kerajaan Garam adalah tempat berkumpulnya semua Meg yang terobsesi dengan magic. Mereka mempelajari asal-usul dan fondasi magic, sekaligus juga teknik dalam menciptakan magic baru. Mereka adalah asosiasi yang bercita-cita untuk melampaui batasan umat manusia. Saat ini, mereka membuat artefak berguna seperti Dimension Box. Tapi di masa mendatang, mereka akan melakukan segala hal gila dengan darah Demonic Beast. Hingga Xian berniat harus menghentikannya sekarang juga. Melihat tindakan Xian yang sampai sejauh itu, Kairam pun bertanya, bagaimana kalau ia ganti kelas dari assassin ke pemecah masalah? Kairam pikir Xian mau hidup demi dirinya sendiri, tapi sekarang Xian malah terasa kebalikan darinya. Xian pun beralasan, ianya tak mau ada lebih banyak pengguna darah Demonic Beast sepertinya. Sementara itu, di sebuah kediaman Kekaisaran Usip, terlihat Asel yang baru bangun setelah bercocok tanam semalaman, di mana ia mendapat sebuah surat yang beritahunya jika Xian telah pergi ke garda depan bersama ayahandanya. Mendengar nama Xian, seorang wanita partner cocok tanamnya bertanya, apakah itu Xian yang adik tirinya itu? Asel pun tersenyum mengiyakan. Jika belakangan ini, Xian membuatnya jengkel, yang membuatnya harus menemuinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Hari itu, Emily terlihat begitu gembira, karena kehidupan mengerikan di garda terdepan akhirnya telah berakhir. Bahkan ia jadi tidak sabar untuk segera merasakan kehidupan di akademi, yang menurutnya tidak sebanding dengan lingkungan mengerikan di sana. Namun hal itu berbanding terbalik dengan Xian yang merasa itu akan jadi permulaan neraka yang baru. Akademi bukanlah tempat yang cocok dengan harapan Emily. Di sana merupakan tempat pesta sosial, di mana iri dengki, merajalela, dan ruang gema punya prioritas tertinggi daripada belajar. Tanpa tahu kan hal itu, Emily malah membayangkan jika para instruktur akademi di sana itu pasti akan ganteng rupawan, yang membuat hatinya meleleh. Tingkah itu pun membuat Xian bertanya-tanya, apa dia mau ikut pergi dengannya ke akademi dengan sikapnya yang seperti itu. Beberapa hari kemudian,
Xian pun telah tiba kembali di kediaman utama keluarga Ferd. Saat ia tengah berjalan masuk, ia sengaja berpapasan dengan Kranz yang langsung tunggang langgang, bahkan sebelum Xian menyapanya. Hal itu pun membuat Kairam bertanya-tanya, siapakah si bodoh itu? Xian mengatakan jika itu adalah saudara tirinya bernama Kranz. Meskipun Xian meminta Kairam untuk jangan menghiraukannya, Kairam malah kembali bertanya, kenapa ia dan saudaranya berbeda 180 derajat, seperti ia dan ayahnya. Xian pun menyangkalnya untuk jangan mengada-ngada. Dirinya juga tidak seburuk itu dengan kakaknya sendiri, Alice. Meski ada satu yang benar-benar berbeda 180 derajat, yaitu Asel. Saat kemudian, di saat Xian membuka pintu masuk utama kediamannya, para pelayan di sana dengan serempak menyambutnya, yang membuat Xian merasa aneh. Karena awalnya mereka semua tak sedikit pun melirik ke arah dirinya, tetapi sekarang mereka malah menunjukkan kesopanan tak berarti, seperti saat ayahnya atau si bajingan Asel itu datang. Setelah merasakan banyak yang berubah dalam 1 tahun ini, Xian pun merasa jika kerja kerasnya telah terbayarkan. Kemudian, di saat Xian akan memasuki kamarnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika merasakan sebuah energi yang begitu ia kenali. Energi yang buatnya gemetar hebat. Saat itu juga, Xian menyadari di balik pintu itu ada si bajingan Asel. Xian yang tak bisa tak jadi membuka pintunya, mau tak mau harus membuka pintu tersebut. Dan sesuai dugaannya, bersamaan dengan pintunya yang terbuka, Asel yang telah berdiri di sana langsung menyambutnya. Namun, saking kagetnya Xian, ia tak mampu membalas sambutan apapun dari Asel karena berusaha menenangkan dirinya yang ingin segera membunuh musuh bebuyutannya. Meski hampir tak bisa mengendalikan dirinya, Kairam segera muncul membantunya. Karena kalau Xian tak mau tengkoraknya hancur, ia harus mengendalikan dirinya. Kairam juga menyarankan tak ada menariknya kalau membunuh musuhnya sekarang. Dengan begitu, Xian pun menahan emosinya, lalu menyapa Asel dengan sopan. Asel pun mengelus rambut Xian dan mengatakan, ia senang karena Xian masih mengingatnya. Ia juga mendengar kemampuan bertarung Xian sudah meningkat. Suatu saat nanti, Xian akan bisa membantu keluarga mereka, atau lebih tepatnya membantu dirinya, dan unjuk gigi di medan perang. Mendengar hal itu, meski Xian masih membalas perkataannya dengan sopan, untuk sesaat, ia tak bisa mengontrol matanya untuk tidak menatap Asel dengan tajam. Setelah Asel mengurus kepalanya tadi, yang tentu membuat Asel merasa aneh, tetapi ia memilih untuk tidak mengatakannya. Xian sendiri kini menghela napasnya karena ia sudah menyadari niatannya. Ia jadi bisa bersikap tenang dan rasional. Asel bukan orang yang akan melirik ke seorang jika memang orang tersebut tak berguna baginya. Sementara itu, di lorong kamar, terlihat Emily yang misuh-misuh karena Xian tak membantunya, yang buatnya harus membawa semua koper itu sendirian. Namun di saat Emily akan meluapkan emosinya dan berteriak tepat di depan pintu kamarnya, seketika ia terdiam kaget karena yang keluar dari kamar itu adalah Asel yang langsung menyapa dirinya lalu pergi dari sana. Setelah kepergian Asel, barulah Emily bisa bernapas lega dan melanjutkan emosinya pada Xian. Namun Xian yang sedang dalam mood yang tidak ingin bercanda menyuruh Emily untuk pergi meninggalkannya sebentar. Meski awalnya Emily merasa aneh dengan hal itu, ia tak punya pilihan lain setelah melihat wajah Xian yang begitu serius. Bahkan memperingatkannya untuk jangan membuatnya mengulangi perkataannya. Saat kemudian, Xian pun melepaskan mual yang ia rasakan di dalam toilet kamarnya. Lalu ia bertanya pada Kairam, kenapa ia menghentikannya. Kairam sendiri balik bertanya, bukankah seharusnya ia berterima kasih terlebih dahulu padanya? Xian pun mengatakan, padahal itu juga kesempatan baginya, kesempatan emasnya agar bisa mengambil alih tubuhnya. Begitu ia hampir remuk oleh Asel. Mendengar hal itu, Kairam pun menjelaskan, jangan salah paham dulu, ia hanya ingin amarahnya itu tumbuh makin besar, karena rasanya akan semakin lezat. Xian pun tersenyum dengan jawabannya, karena itu memang sudah jadi sifatnya sendiri. Sementara itu, di kamarnya, Asel mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya yang telah melacak keberadaan nona kedua Ferd yang dikonfirmasikan tinggal di wilayah utara benua daratan para elf putih Fruina.
Mendengar hal itu, Asel pun tersenyum karena menyangka adiknya akan bersama ras yang membenci orang luar. Hal itu pun membuat Asel merasa jika adiknya itu memang ahli dalam hubungan interpersonal. Dengan begitu, Asel pun meminta bawahannya untuk segera memberitahunya jika adiknya itu tanpa akan kembali. Mendengar perintahnya, bawahannya pun mengangguk lalu bertanya, apa ada hal baik yang terjadi? Karena tuannya itu tampak lebih ceria dari biasanya. Apakah pertemuan adiknya itu menyenangkan? Pertanyaan itu pun membuat Asel tertawa. Tapi sayangnya, tebakan bawahannya itu salah. Karena suasana hatinya saat ini sedang sangat buruk sekali. Tentu saja, perubahan sikapnya sontak membuat bawahannya terketakutan dan langsung minta maaf padanya karena tidak menyadari situasi hatinya. Saat itu, Asel kembali teringat tatapan Asian padanya yang seakan-akan melihat musuh bebuyutannya. Hal itulah yang tengah mengganggu pikirannya. Kemudian, Asel mengatakan, memang ada beberapa hal yang mengkhawatirkan. Ia harus mengawasinya agar Xian tak berkeliaran terlalu jauh. Mendengar hal itu, bawahannya pun mengerti. Ia akan menugaskan seseorang untuk mengawasinya. Video ini pun diakhiri dengan, setelah kepergian bawahannya, Asel termenung memikirkan tatapan Xian. Hingga ia bertanya-tanya, sebenarnya apa yang Xian sembunyikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.